menjadi penerang dalam kegelapan. Bersama Bimas, Kristen Salatiga, menjadi berkat untuk semua. Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar setia Radio Betani 107.7 FM. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya, Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dalam program Sulu, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani 107.7 FM. Sebelum kita melaksanakan atau mengikuti ibadah di gereja kita masing-masing, di pagi yang teduh ini mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita mohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi yang teduh pada saat ini, kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami untuk bangun, untuk kami menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana di hari Minggu ini kami hendak beribadah di gereja kami masing-masing. Pada pagi ini, hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suluh kita pada saat ini adalah mengobarkan kasih Tuhan melalui pelayanan seumur hidup. Mengobarkan kasih Tuhan melalui pelayanan seumur hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin seringkali kita merasa kurang bersemangat. Dan mungkin juga semangat kita bisa naik turun di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita menjadi semangatnya menjadi turun, tetapi ada juga hal-hal dalam hidup kita yang mempengaruhi semangat kita menjadi naik. Ada masa ketika kita juga mungkin saat melayani Tuhan, ada masa kita begitu bersemangat, begitu menyala, berapi-api semangat kita untuk melayani Tuhan. Namun juga mungkin ada masa di mana kita merasa kelelahan, mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor keterbatasan fisik yang kita miliki, atau mungkin ada kekecewaan yang kita rasakan sehingga membuat semangat itu menjadi redup. Dan tidak jarang di dalam pelayanan kita hanya memandang itu sebagai tugas yang sementara. Jadi kita berpikir, ya saya melayani Tuhan selama saya masih bisa, selama saya masih kuat. Sehingga mungkin kita merasa pelayanan ini adalah sifatnya sementara gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang ketika itu mempengaruhi kehidupan kita, pribadi kita merasa kurang bersemangat lagi untuk melayani Tuhan.
Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita bacakan pada saat ini dalam 2 Timotius 1 ayat 6, ini adalah merupakan surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, di mana di sana dia mau mengatakan bahwa pelayanan itu adalah panggilan seumur hidup, bukan sekedar fase tertentu dalam kehidupan. Jadi, pelayanan itu harus dilakukan seumur hidup, dan kita harus mampu untuk mengobarkan semangat kasih karunia yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 mau menasihatkan Timotius bahwa karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ayat ini mau menegaskan bahwa kasih dan panggilan Tuhan perlu terus kita hidupkan di dalam hidup kita. Perlu terus kita jaga semangat kita di dalam mengobarkan kasih Tuhan itu. Dan perlu untuk terus kita menyalakan semangat. Dan itu tidak pernah padam untuk mengobarkan kasih Allah, kasih Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu adalah sumber utama dari setiap pelayanan kita. Kita melayani bukan karena kewajiban, bukan untuk menerima pujian dari manusia. Kita melayani bukan karena jabatan, melainkan karena kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Yesus sendiri memberikan teladan pelayanan seumur hidup yang terus semangat dia lakukan, bahkan sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itu adalah kasih yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan bagi kita manusia. Semangat yang terus mengobarkan kasih itu sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara-saudara dan saya. Pelayanannya tidak berhenti ketika ia lelah. Pelayanannya tidak berhenti ketika ia ditolak. Dan pelayanannya tidak berhenti ketika ada kesalahpahaman dari orang lain. Walaupun dia ditolak, kita bisa lihat kesaksian dari bagaimana Tuhan Yesus melakukan perjalanan di dalam pelayanannya. Ada waktunya di mana dia ditolak, tetapi dia tetap semangat untuk melakukan pelayanan itu. Ini adalah teladan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah contohkan, teladankan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Mengobarkan kasih Tuhan berarti menjaga hati agar tetap penuh dengan belas kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati. Pelayanan seumur hidup tidak selalu berarti melakukan hal-hal yang besar. Bagi sebagian orang, pelayanan diwujudkan melalui kata-kata penguatan, melalui doa yang mendoakan orang lain, yang menghiburkan orang lain, melalui kesabaran di dalam mendampingi orang-orang yang mulai lemah imannya karena mungkin masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya, atau kesediaan menjadi teladan iman dalam keluarga dan juga dalam lingkungan di mana kita berada, baik di lingkungan di mana kita bekerja, di lingkungan di mana kita berusaha, atau di lingkungan di mana kita berada sebagai lingkungan masyarakat, lingkungan RT RW di mana kita berada. Alkitab juga mengingatkan kita bahwa
Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu ada dalam Galatia 6 ayat 9. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, selama itu juga kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk menyalurkan kasih-Nya, itu tetap harus kita lakukan. Sepanjang Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berkarya, sepanjang itu juga kita harus terus mengobarkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan bukanlah perlombaan untuk kita cepat, melainkan adalah perjalanan panjang bersama dengan Tuhan. Mengobarkan kasih Tuhan melalui pelayanan seumur hidup berarti kita harus terus setia. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kita alami di dalam hidup kita. Kita harus tetap setia dan terus membaharui kehidupan kita untuk dipimpin, untuk diarahkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak pernah merasa lelah. Kita tidak pernah kehilangan semangat untuk terus mengobarkan kasih Tuhan di sepanjang pelayanan kita. Bahkan seumur hidup kita yang Tuhan masih percayakan, Tuhan masih anugerahkan di dalam hidup kita. Tuhan tidak menuntut kemampuan yang sempurna, tetapi hati yang mau dipakai dan tetap menyala oleh kasih-Nya, tetap semangat untuk mengobarkan kasih itu. Kiranya kita semua dimampukan untuk berkata seperti Rasul Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Seumur hidup kita harus terus semangat untuk mengobarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah sepanjang hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa kasih Tuhan terus berkobar melalui pelayanan yang kita tunjukkan, melalui kesetiaan kita untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mengobarkan kasih Tuhan melalui pelayanan seumur hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ketika kami mulai kurang bersemangat, ketika kami mulai merasa lemah, ketika kami mulai merasa letih di dalam perjalanan pelayanan kami. Tetapi Tuhan tetap memberikan kami semangat lewat firman Tuhan yang menyapa kami pada saat ini, untuk kami terus bersemangat mengobarkan kasih Tuhan di sepanjang pelayanan kehidupan kami seumur hidup kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus kami kuat, untuk terus kami semangat mengobarkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengalami keletihan, sehingga kami tidak mengalami kelelahan, sehingga kami tidak mengalami kurang semangat di dalam hidup ini. Ya Bapa, terima kasih Engkau terus menuntun kami, Engkau terus menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, Tuhan masih percayakan kepada kami, dalam kami melakukan pelayanan seumur hidup kami terus mengobarkan kasih Tuhan di dalam hidup ini kepada siapapun yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi semua pendengar setia Radio Betani.
Kami tetap serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Semua persoalan-persoalan yang ada dalam hidup mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan papah langkah kehidupan mereka, sehingga berjalan bersama dengan Engkau mereka kuat. Mereka dapat mengatasi semua persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Bapa, berikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan mereka, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam usaha-usaha mereka, di dalam pendidikan mereka, juga dalam usaha-usaha mereka mencari pekerjaan. Tuhan kiranya akan menolong, Tuhan kiranya akan menyertai, sehingga bersama-sama dengan Tuhan mereka terus berjalan, mereka terus dimampukan untuk mengubarkan kasih Tuhan itu di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi Radio Betani FM, kami menyerahkan setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di radio ini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan anugerah kasih, Tuhan berikan anugerah kekuatan dan kemampuan, sehingga kehidupan mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi siapapun yang mendengarkan Radio Betani ini. Bapa dalam sorga, kami juga tetap menyerahkan kepadamu perayaan-perayaan Natal dan menyambut tahun baru di gereja-gerejamu di kota Salatiga dan sekitarnya. Biarlah semua berjalan dengan lancar, Tuhan akan memberikan kenyamanan dan keamanan, dan biarlah Tuhan peringatan-peringatan menyambut kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Itu semua Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kepadamu pemerintah kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan pemerintah kami, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kesetiaan, dengan integritas yang tinggi, yang semuanya itu untuk melihat kepentingan rakyat. Kami berdoa bagi pemerintah kami Kota Salatiga di tempat ini. Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan semua jajaran pemerintah Kota Salatiga sampai ke tingkat RT dan RW. Biarlah mereka dimampukan oleh Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang pada saat ini mengalami bencana alam. Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau kiranya akan menggerakkan hati orang-orang yang dengan tulus hati mau membantu dengan penuh kasih, sehingga mereka merasakan tangan kasih Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka lewat bantuan-bantuan orang-orang untuk meringankan beban yang mereka alami pada saat ini. Biarlah semuanya boleh tertangani dengan baik karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami. Kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.